Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul jaringan kantor. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yaitu yang pertama ada Reva Anindya dengan NIM 24091397042. Yang kedua ada saya Muhammad Rafi Firmansyah dengan NIM 24091397043. Yang ketiga Sandy Bagus dengan NIM 24091397036. Yang keempat Raditya Dinantara dengan NIM 24091397057. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Jaringan kantor adalah sebuah sistem komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat komputer di beberapa ruangan perusahaan. Tujuan utama jaringan ini adalah untuk memperlancar arus data antar komunikasi antar departemen, sehingga aktivitas operasional sehari-hari dapat berjalan dengan lebih efisien. Contohnya, dengan jaringan kantor, data antar departemen seperti HRD, administrasi, hingga manajer dapat tersimpan, diakses, dan dibagikan dengan mudah. Selain itu, dengan desain yang tepat, jaringan ini juga mampu meningkatkan produktivitas dan memastikan kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan. Jadi, jaringan kantor tidak hanya sebagai penghubung perangkat, tetapi juga menjadi pendukung utama kelancaran aktivitas perusahaan. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas pembagian ruangan dalam jaringan kantor yang telah dirancang. Nah, di dalam jaringan kantor ini kami membagi perangkat ke dalam 5 ruangan, yaitu yang pertama ruang manajer, terdiri dari 2 PC untuk mengelola data dan akses yang lebih spesifik. Yang kedua ruang HRD, yaitu memiliki 2 PC untuk pengelolaan data karyawan, penggajian, dan administrasi HRD. Yang ketiga ruang sekretariat, yaitu berjumlah 3 PC untuk mendukung tugas-tugas administratif. Yang keempat, ruang administrasi, yaitu terdiri dari 4 PC yang mendukung berbagai kebutuhan operasional. Dan yang kelima, ruang karyawan, menggunakan 9 PC untuk aktivitas operasional sehari-hari. Jadi masing-masing ruangan dirancang untuk terhubung ke jaringan dengan struktur yang mendukung kolaborasi antar departemen secara efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Bagus Prasetyo dengan NIM terakhir 036, ingin mempresentasikan tentang kelompok 6 dengan jaringan kantor. Pada fungsi server, pada bagian server dibagi menjadi 2 fungsi utama, yaitu 1. Server 0 digunakan sebagai pembagi IP atau DHCP. Yang kedua, server digunakan sebagai kantor database perusahaan, meliputi kebutuhan dari total IP yang dibutuhkan dari masing-masing ruang dan menjaga kemungkinan ada yang akan terjadi seperti penambahan ruang ataupun klien. Agar efektif dan efisien, kita membagi IP menjadi 2 area sesuai dengan router yang di setiap area. Terdapat beberapa ruang seperti ruang HRD, ruang karyawan, ruang sekretariat, ruang manajer, dan ruang administrasi. Terdapat dynamic routing yang menserverkan atau menjalurkan jaringan kepada beberapa ruangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya Raditya Dinantara Yuda dengan NIM 057 dari kelompok 6 2024D akan mendemokan terkait jaringan kantor yang telah kelompok kami bikin. Ini dimana sebelumnya terdapat beberapa 20 PC dengan masing-masing PC memiliki IP yang berbeda. Yaitu dimana dimulai dari ruang karyawan PC 19 dimulai dengan 192.168.1.2 dengan gateway-nya. Di sini kita menggunakan 192.168.1.1. Untuk IP selanjutnya itu mengikuti sesuai yang ada di bagian kanan. Begitu juga dengan ruang-ruang yang lain memiliki gateway masing-masing seperti ruang HRD yaitu gateway-nya 1.33, ruang manajer gateway-nya 1.49, ruang administrasi 1.129, dan ruang sekretariat yaitu 1.137. Di sini kita juga menggunakan 2 server
dengan fungsi yang berbeda, yaitu server 0 sebagai pemberi IP atau DHCP. Jadi pada bagian ini kita tidak menggunakan statis melainkan dinamis, di mana IP yang diperoleh oleh masing-masing klien itu diperoleh dari server 0. Sedangkan server 1 sendiri sebagai database website perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan terkait ping dari PC satu ruangan, PC antar ruangan, dan PC ke server. Mungkin dari PC 19 menuju PC 17, yaitu IP PC 17 1.9. Nah, di sini dapat terlihat bahwa tes ping berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Selanjutnya, tes ping antar ruangan. Kita coba dari PC 19 menuju PC 7. PC 7 dengan IP 133. Nah, pada bagian ini juga berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Selanjutnya, tes ping dari PC, mungkin dari PC 10 menuju server 1. Di sini server 1 memiliki IP 11.11.11.11, itu IP statik. Nah, di sini juga terlihat bahwa ping jaringan antara PC 10 menuju server 1 dapat terkonek. Mungkin segitu saja demonstrasi dari rancangan jaringan kantor ini. Di sini kita juga menggunakan konfigurasi router yaitu RIP. Selanjutnya mungkin penjelasan terkait fungsi dari server 1 sendiri sebagai akses database website perusahaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, saya Raditya Dinantara Yuda. Saya kembalikan ke teman saya. Perkenalkan, saya Rifani Indah Oktavina dengan NIM terakhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi server 1 yang ada pada jaringan kantor ini. Server 1 di sini berfungsi sebagai database perusahaan. Server 1 ini berbeda dengan server 0 karena server 0 adalah pemberi IP. Untuk demo kelompok 6 ini memakai smartphone 1 yang berada di ruang manajer. Untuk server 1 dibuka pada bagian service, kemudian HTTP dan HTTPS-nya diubah menjadi mode on agar dapat diakses. Untuk bagian awal terdapat indeks HTML di sini yang berisi. Kemudian untuk lanjut ke bagian hyperlink-nya, kita diarahkan ke link Hello World yang isinya ada di bagian ini dan berisi ini. Kemudian pada demo ini kita berada pada bagian smartphone. Kemudian ke desktop, lalu ke web browser. Ini sebagai orang umum yang terhubung dengan akses point yang ada. Di sini mereka bisa mengakses website dengan domain kelompok6.id. Kemudian akan muncul seperti ini dan dialihkan ke Hello World yang ini.
Sekian penjelasan mengenai fungsi server 1 pada jaringan kantor ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.